Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau cukup baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kalian. Oke, siapa ketua kelasnya? Mungkin bisa dibantu. Roy. Ya, Roy, bisa dibantu doa. Belum bisa memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Roy ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasionalisme kita agar kita masih mengingat rasa nasionalisme kita. Mungkin ada yang ingin maju? Mas Kafi boleh maju untuk dibantu menyanyikan lagu nasional. Boleh, salam nyanyi. Semuanya Dibawa untuk berdiri semua bisa ya? Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan ketiga. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat duduk Mas Kafi. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih ya. Ini katanya udah semangat kok masih lemes kayak gini sih. Belum sarapan ya pagi-pagi. Sudah. Saya sudah puasa, Roy. Sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak absen terlebih dahulu ya anak ya. Iya, Pak. Angela ada? Haida Rizky, Hadir. Muhammad Kafi, Aduh. Tori, Aduh. Putri Fiska ada ya? Yang nggak masuk siapa ini? Mas Arif, Pak. Siapa? Arif. Kenapa? Sakit beliau. Mas Arif sama Vicky ya? Iya. Kan Vicky lagi umrohnya tadi. Benar. Semoga cepat sembuh yang sakit ya. Amin. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat dong, masa sudah seminggu udah lupa aja. Merek. Nah, kita kami. Mantap. Oke, jika minggu lalu kita mempelajari tentang merek, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudulkan digital branding. Jika minggu lalu kita mempelajari tentang merek atau branding, hari ini kita akan mempelajari lanjutannya yaitu digital branding. Digital branding ini nanti kita akan pecah menjadi 3. Kita mulai dari tujuan, kemudian ada elemen dasarnya apa saja, dan yang terakhir adalah strateginya. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar kata digital branding nggak? Atau yang kalian ketahui secara umum aja deh, kayak apa sih digital branding itu? Sepengetahuan kalian, jangan Kafi yang lain. Membangun nama, Pak. Membangun nama secara Secara Ya. online. Ya benar, terima kasih Iya. Torik sama Rizka. Digital branding itu adalah proses untuk membangun atau mengolah identitas suatu merek atau brand secara online melalui platform digital. Platform digital itu antara lain seperti media sosial, website, ataupun aplikasi digital lainnya. Oke, ada yang mau maju untuk mengisi tujuan, elemen, atau strategi? Kita mulai dari tujuan dulu ya. Sesuai di modul kalian itu ada kok. Mantap. Ayo siapa yang mau maju nanti dapat nilai. Mantap, Pak. Nanda mau? Siapa yang mau? Nah, Nanda, sini silakan. Selanjutnya elemen mungkin ada yang mau? Siapa? Yang cewek dari tadi kok cuma kuning. Suna? Bisa dibantu ya Suna untuk elemennya ya. Nanti perlu diingat ya teman-teman ya, kita mempelajari digital branding ini bertujuan ya, kita yang pertama kita perlu mengetahui apa itu ruang lingkup konsep bagaimana digital branding itu dilakukan, kemudian kita akan menerapkannya ke dalam proyek yang nanti akan kalian kerjakan dan tentunya akan kalian presentasikan. Berikutnya nanti siapa yang ingin maju? Bintang silakan. Terima kasih Anda ya. Sudah ya. Selanjutnya Mbak Ita silakan maju untuk mengisi strateginya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya yang sudah maju untuk mengisi
tujuan, elemen, dan strategi. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat apa saja tujuan, elemen, dan strategi. Yang pertama kita mulai dari tujuannya itu sendiri. Tujuan pertama dari digital branding ini adalah meningkatkan kesadaran atau brand awareness. Jadi orang itu harus sadar akan usaha kita atau merek kita. Kemudian di sini membangun kepercayaan, tentunya kita akan membangun kepercayaan dengan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah membedakan produk dengan kompetitor. Mungkin jika kita melakukan digital branding yang bagus, produk kita itu memiliki diferensiasi yang bagus, lebih gampang dimengerti daripada produk kompetitor ya. Kemudian yang terakhir tentunya kita juga menginginkan untuk meningkatkan penjualan melalui interaksi digital ini. Tentunya dengan digital branding ini kita juga ingin mencari keuntungan secara berlebih. Kemudian ke elemen di sini ada 6. Yang pertama nantinya akan menjadi tugas kalian ya, yaitu logo dan identitas visual. Logo ini dapat berbentuk seperti warna, font, dan simbol yang mencerminkan produk kalian. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah website, tempat di mana portofolio barang-barang kalian, tempat di mana orang bisa mencari tentang kalian, kontak kalian, dan yang ketiga selanjutnya media sosial yang seperti kita ketahui adalah sarana promosi yang mudah bagi kita semua. Karena di media sosial tentunya sudah banyak penggunanya, jadi mudah untuk mencari target melalui media sosial. Dan yang selanjutnya konten digital, yaitu konten kita sendiri, apa yang ingin kita promosikan. Dan yang kelima, user experience atau UX. User experience ini adalah bagaimana pengguna itu merasakan pengalaman dalam mengakses website kalian, ya kan? Sekiranya website kalian itu sebenarnya mudah dimengerti atau tidak, nyaman untuk digunakan atau tidak, itu semuanya ada di UX ini. Dan kemudian ada yang tahu nggak SEO atau SEM ini apa? Ada yang tahu? Bapak kasih clue. Google apa? Search engine Ya. optimization. Search engine optimization atau search engine marketing. Fungsinya buat apa? Ya, pencariannya dia sendiri. Ya benar. Jadi fungsi dari SEO atau SEM ini adalah agar usaha yang kalian miliki itu mudah dicari di mesin pencarian seperti Google atau Bing atau yang lainnya. Tentunya semisal orang ingin mencari jasa cuci sepatu murah di Malang. Nah, jika kalian bisa mengoptimalkan SEO atau SEM kalian, maka pencarian kalian itu, usaha kalian itu bisa di atas. Ini bisa dilakukan melalui banyak caranya seperti Google AdWords atau tools yang lain-lainnya. Kemudian strategi apa sih yang bisa kita terapkan agar digital branding ini dapat berjalan dengan baik seperti yang kita inginkan? Yang pertama, kita harus mengenali target audiens kita. Kepada siapa sih usaha kita ini ditujukan? Jangan sampai kita itu menjual produk itu salah atau kita salah sasaran dalam marketing. Kemudian kita harus membangun identitas brand yang konsisten. Kita untuk membangun brand yang baik, kita itu harus membangun brand yang konsisten akan brandingnya itu sendiri. Seperti contohnya di Kediri itu nggak ada Indomaret yang ada namanya, ya kan? Tapi kalian sudah pasti tahu kalau warna biru, merah, dan kuning itu sudah pasti Indomaret. Ya seperti itu contohnya. Kemudian gunakan media digital secara efektif, buat konten yang menarik dan relevan. Konten yang kalian bikin itu harus yang sekiranya itu nggak ngebosenin, yang sekiranya orang itu pasti suka. Kemudian bangun interaksi dengan audiens. Ini kita lakukan dengan cara melakukan giveaway atau Q&A atau melakukan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Kita melakukan evaluasi ini dapat menggunakan tools analytics seperti di Facebook ada Facebook Analytics, di Instagram ada Insights, atau di TikTok ada Wawasan. Jadi kita tahu menit di mana orang itu bosen, kapan orang itu melihat konten kita, seberapa banyak orang yang melihat, kemudian banyakkan laki-laki atau cewek yang melihat, sama usia mereka. Oke, mungkin dari penjelasan Bapak di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas?
Sudah cukup jelas. Berarti udah siap sama proyeknya ini. Oke, sebelum Bapak memulai proyeknya, proyek ini berbentuk kelompok ya anak-anak ya. Mungkin bisa dibagi menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 5 dari Pak kita. Kalau gini kayaknya kelompoknya masih kurang ya kayaknya. Kurang. Ya udah berhitung menjadi 1 sampai 3 aja. 1, 2. Oke, ada 4 kelompok ya berarti ya. Mungkin bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ayo. Urut aja. Dari kiri ke kanan aja, nanti biar mudah. Kode apa ya? Kelompok 1 mana? 3. Kamu kelompok berapa? Kamu 4 aja Pak. Kelompok 2. Ya kelompok 3 ini 3 anak ya. 3. Oke. Untuk proyek kali ini tugas kalian adalah membuat salah satu elemen dari digital branding itu sendiri, membuat logo. Tapi tentunya sebelum kalian membuat logo, kalian harus punya ide. Kalian mau bisnis apa dulu, ya kan? Kalian harus punya nama usaha yang ingin kalian jadikan logo itu sendiri. Kalian harus memiliki tagline. Nanti jika sudah selesai, kalian akan presentasi diwakilkan oleh 2 anggota untuk mempresentasikan hasil logo yang telah kalian buat. Kalian harus mendeskripsikan apa arti warna, font, dan simbol, dan ya maknanya, bentuk-bentuknya itu maknanya seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak berikan waktu 10 menit ya. Silakan dimulai. Mungkin bisa ya menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain. Oh boleh, silakan yang mau muter. Ini muter aja nggak apa-apa, biar enak pokoknya. Seperti Mas Kavi ini loh, rajin gitu. Cita-cita kan menjadi akmol ya. Semoga jadi ya. Amin. Pak dia jual tanah lagi. Siapa orang tuanya dong kali. Udah selesai aja. Udah kan kita Ini yang pakai tugas yang kemarin. bukan Pak. Kebetulan kita mau Cepet membangun banget di sini. Pak. Iri hati memang. Berarti nanti siap ya Pak, yang paling pertama Siap, sendiri ya. siap banget. Emang siap banget. Oke. Gue Gak jelas. ada siap. Filosofinya ini Apa? Bisa. bisa aja kita juga. Iya. Untuk bisnisnya ya nanti kalian pikir sendiri ya. Kalian kan calon-calon usaha ya, pengusaha. Kalian harusnya bisa mencari peluang bisnis yang bagus untuk saat ini. Namanya apa? Jangan jalan itu aja. Kalian Aku loh nih. itu nggak boleh sampai. Ya nanti kan habis ini kelas kecil kan. Sampai mana ini prosesnya? Masih mungkin Pak. Ya, iya sih. Kasih brandnya ada apa? Udah siap aja nih. Siap aja. Ya, kebanyakan pakai AI ya. Sangat visioner sekali. Support day gitu. 5 menit lagi ya teman-teman ya. Silakan masuk aja Pak. Gabung sama kelompok ini ya. Ini tadi sudah izin sama Bapak. Siap. Ya, tak apa-apa. Aku menjelasin jadi tugas dari Bapak ini adalah membuat filosofi, membuat logo beserta filosofinya, makil Nggak bisa dong. Kalau bisa jangan lupa dikasih tagline ya, deskripsi produk kalian, kayak slogan atau terserah. Kalau bisa ya. Sudah sampai mana sih? Tinggal Tagline. kata-kata. Kata-kata ini
Ini sampai mana ini? Udah selesai ini ya dari Pak, awal. lihat Pak, Waduh, keren banget ini. ada sponsor Pak. Sponsor pagar. Oh iya, Tahu juga. kok lihat sih ya. Ini aja dah, kasih ini aja dah. Sponsor pagar. Kamu maju yang pertama ya? Siap, siap. Terus yang kedua ntar berapa ya? Mau. Itu mana? Coba. Urut aja Pak. Jadi pokoknya Kavi, kemudian Haidar sama Nanda yang salah. Di belakang ini. Oke, waktunya tinggal sedikit ya. Siap-siap untuk presentasi kelompoknya Mas Kavi. Bisa disiapkan untuk 2 kali ya. Sudah siap ya? Oke, mungkin kelompoknya Mas Kavi bisa maju untuk mempresentasikan hasil brandingnya. Bisa dijelaskan ini mau bikin apa gitu. Bapak, saya kirim dulu di grup. Oke, siap. Oke teman-teman, bisa dilihat di situ kita mengirimkan namanya pisang coklat. Tunjukin ke temennya dong, kayak gimana itu logonya. Udah kirim belum? Kalau tanya minus mungkin bisa dilihat di grup kalau nggak minus. Nah, Sudah semua? nah. Kita akan mempresentasikan pisang coklat. Make ya. Yes. Kenapa pisang coklat Makel? Karena kita berfilosofi Makel adalah Mikail Ismail. Oke. Jadi di sini kita menaruh warna krem, yang dimana krem itu adalah warna dari tiramisu, yang dimana identik dengan pisang coklat. Topping lain selain pisang coklat. Lanjut ya. Ada banyak. Kemudian ada bercak-bercak warna coklat yang memberitahukan pada pelanggan bahwa kita tuh jualan pisang coklat gitu. Pisang goreng yang dikasih Coklat. lelehan coklat. Lumer di mulut. Terus juga kita slogan kita juga ini bisa patut dicontoh oleh Jangan diketawain tuh teman-teman yang lain, yaitu enak, Mantap. lezat. Mantap. Ya, dan kita juga tidak lupa disupport dengan salah satu perusahaan terbaik di dunia, yaitu Pagar. Perusahaan terbaik di dunia. Yes. Kemudian ini warna pisangnya dalam warna kuning mencerminkan Warna pisang kita pakai tuh pisang fresh. Bukan Sunrise. Apa sunrise, Sunrise. sunrise. Cavendish. Apa sih? Bisa nggak Cavendish? Itu lah ya. Pokoknya ini pisang-pisang impor lah. Pisang impor lah ya. Yang nggak main lokal. Enggak namain lah. Ya. Mungkin itu aja dari kita. Iya, itu dari kita Pak. Apa fontnya? Harus dijelaskan. Apa nih? Ada yang tanya tadi teman-teman mengenai presentasi teman-teman ini. Pisang. Bapak sih bingung itu Pagar itu siapa itu? Pagar. Siapa itu? Perusahaan itu Pak. perusahaan Pak. Jadi ada perusahaan yang mensponsori Kita. usaha kami Pak. Jadi kayak kita ada bekerja sama dengan kontrak 20 tahun. Kontrak setahun sama Pagar ini agar kita bisa mendapat dana tambahan. Dana tambahan. Investor itu. Asli. Boleh tepuk tangan? Terima kasih Mas Farid dan Mas Kavi. Oke, kelompok selanjutnya Mas Haidar mungkin dapat maju. Oke, nggak boleh, hanya dua aja dong. Kalau sudah nanti bisa ditunjukkan ke teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan dari kelompok 2 mau mempresentasikan mengenai logo yang sudah kami buat. Jadi ini ya teman-teman, apakah sudah melihat semua? Oke, jadi yang pertama itu arti dari cabai. Jadi arti dari logo cabai yang pertama itu kan logo cabai, atau itu kayak api gitu. Nah, cabai sendiri itu melambangkan kayak cita rasa pedas sebagai ciri utama dari logo makanan yang kita buat, ya, dari produk yang kita buat. Jadi produk kita itu isinya pedas-pedas semua, nggak ada yang nggak pedas. Selanjutnya kan di atasnya cabai itu kan ada api berwarna merah yang itu artinya menggambarkan sensasi panas yang menggugah selera. Sedangkan ini huruf besar kan, ini kan fontnya kan besar semua, kapital semua, itu artinya tuh kayak berani gitu, kayak
percaya diri buat makan pedas, membangun suatu brand yang sangat lezat. Ya, terus biar gampang dikenalin aja sama konsumen. Terus ini backgroundnya ini kan warna krem, itu karena tempat kita makan restonya itu kesannya hangat gitu. Nah, simple, elegan. Terus namanya Haidar Bakar ini, jadi Haidar ini CEO kita. Bakar ya kita. Kasihan ya tadi bakar. Kasihan ceweknya dibakar. Jadi produk yang dijual itu rata-rata dibakar. Iya, bentuk bakaran. Terus ini Haidarnya ini dari nama CEO kita. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah bagus itu. Ada yang ingin tanyakan ini atau tanggapan terhadap Haidar Bakar ini gimana? Sangat bagus. Sangat bagus. Bagus dan sangat keren. Nanti boleh mampir lah ya Haidar Bakar. Ya, ini lokasinya di Malang Kota, tepatnya di Susan. Oh, udah jadi. Udah jadi. Udah jadi Cuma ada di juga sebelahnya baru. ini, di sebelahnya Apa? Memang. Ini buat Bobos sekaligus langsung mau usaha ya langsung Iya, jadi. langsung. Keren Itu banget ya. kan kita maunya ini Bandung Bondowoso. Aduh. Oke, ada yang ingin menanggapi? Tidak ada ya. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih. Setelah kita mempelajari digital branding, mungkin ada yang ingin menyimpulkan apa sih digital branding yang kalian dapat dari materi hari ini, apa mungkin ada yang ingin menyampaikan? Aida? Boleh Pak, di Boleh, sini apa? Silakan di situ aja. Menurut saya kesimpulan dari materi hari ini, kita dipaksa untuk harus mengikuti janganlah agar kita tidak tertinggal sama zaman itu sendiri. Seperti kita buat logo ini untuk apa? Untuk memperkenalkan sesuai dengan tujuannya digital branding itu sendiri, meningkatkan penjualan, dan yang paling penting apa? Mengenalkan brand kita kepada pihak luar melalui platform kita. Tepuk tangan untuk Haidar ya. Oke, terima kasih Mas Haidar, yang dikatakan Mas Haidar itu sudah sangat tepat. Di era yang sekarang yang sangat kompetitif, di era digital, tentunya kita itu nggak boleh kalah saing, ya kan? Oleh karena itu kita sebagai pebisnis, kita sebagai anak marketing, kita itu harus tahu. Dan salah satu caranya agar bisa bersaing di era yang sangat ketat ini di digital, kita harus menerapkan salah satunya yaitu digital branding. Ya sama yang seperti dikatakan oleh Haidar tadi. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini. Mas Kafi? Berarti kalau misalkan kita mempelajari digital branding, berarti kita harus jadi anak yang nyeni gitu Pak. Nyeni kisah, apa kita perlu gitu. Karena tadi tadi bikin bikin logo, ya. Soalnya saya orangnya nggak terlalu kreatif sih Pak, jadi kurang gitu. Kan kalian harus perlu mengetahui konsepnya saja. Oh, konsep Masalah saja. kalian nanti bikin logo atau yang lain-lain, kan kalian bisa mempekerjakan orang, ya kan? Betul sekali. Apalagi kan kalian seorang pebisnis, kalian hanya mikir strategi-strateginya aja sudah cukup, ya kan? Asal kalian punya modal yang cukup. Bener Pak. Oke, paham? Oh. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup sampai di sini? Oke. Untuk penugasan minggu depan jangan lupa ya modul aktivitas 3-nya dikerjakan. Untuk dikumpulkan di minggu depan sebagai nilai tugas kalian. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara membuat website gitu. Elemen kedua dari digital branding itu sendiri. Mungkin dapat belajar dulu ya sebelum pembelajaran kita mulai minggu depan. Mungkin sampai dari sini. Apabila ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan pembelajaran hari ini, mohon maaf. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.